Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi regresi linear dalam statistika bivariat. Supaya teman-teman bisa lebih mengerti tentang materi regresi linear ini, teman-teman bisa menonton video kami yang sebelumnya yang membahas tentang diagram pencar dalam statistika bivariat. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, yaitu ada Keisha Salva Azhara, Atria Putri Saila, Aurelia Arsyabila, Nasyala Dachmi, Septa Nuranggraini, dan Yeskiel Marjahan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pernah nggak sih teman-teman kepikiran kenapa orang yang lebih tinggi itu biasanya punya ukuran sepatu yang lebih besar? Atau bagaimana cara memprediksi nilai ujian hanya dari lama belajar? Nah, ternyata ada cara matematisnya loh untuk menjawabnya, yaitu dengan regresi linear. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu regresi linear? Regresi linear itu adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel yang belum diketahui berdasarkan variabel lain yang sudah diketahui. Dengan kata lain, regresi linear itu membantu kita melihat hubungan antar variabel. Dalam praktiknya, regresi linear banyak digunakan di berbagai bidang loh. Misalnya, memprediksi nilai ujian dari lama belajar, atau pengeluaran rumah tangga dari tingkat pendapatan. Nah, regresi linear memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Membantu memahami apakah hubungan antar variabel bebas dan terikat bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Ini penting, karena kita bisa tahu apakah suatu variabel benar-benar mempengaruhi yang lain atau hanya kebetulan. Kemudian, mengukur besarnya pengaruh. Dengan melihat koefisien regresi, kita bisa mengetahui seberapa besar perubahan pada variabel terikat ketika variabel bebas itu berubah. Jadi bukan hanya tahu ada hubungan, tetapi juga seberapa kuat pengaruhnya. Misalnya, apakah tinggi badan itu benar-benar signifikan terhadap ukuran sepatu? Nah, kemudian memprediksi nilai variabel terikat. Regresi linear dapat digunakan untuk memperkirakan nilai yang belum diketahui. Misalnya, nilai ujian siswa berdasarkan lama belajar. Nah, dengan model ini, kita bisa memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian, mendukung pengambilan keputusan. Hasil analisis regresi linear bisa menjadi dasar dalam membuat keputusan yang lebih terukur, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun penelitian. Jadi, data yang terukur membuat keputusan lebih objektif, bukan hanya asumsi. Nah, di sini ada rumus regresi linear yang ditandai dengan simbol Y topi. Jadi, rumusnya itu yaitu Y topi sama dengan A tambah B kali X. Jadi, di sini X adalah variabel bebas. Kemudian, Y topi itu adalah variabel terikat dan A dan B itu adalah konstanta. Untuk mencari A dan B dalam rumus regresi linear, ada rumusnya juga loh. Seperti jika kita ingin mencari B, kita bisa memakai rumus B sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Kemudian, jika kita ingin mencari A, kita bisa memakai rumus A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurang B dikali X bar atau X rata-rata. Nah, supaya bisa membuat prediksi, kita butuh garis terbaik atau line of best fit. Garis ini mewakili pola umum dari data. Jadi, semakin dekat garis ke titik data, semakin baik prediksi kita. Jadi, garis best fit ini seperti jalan tengah yang adil di antara semua titik data. Semakin dekat garis dengan titik-titik data, semakin baik model kita dalam memprediksi. Jadi di sini ada contoh best fitnya, yaitu korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Jadi ukuran sepatu itu adalah variabel Y dan tinggi badan adalah variabel X. Nah, jadi di sini itu sudah ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu yaitu tentukan persamaan regresi linear dari data korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, jadi di sini juga sudah disediakan data, yaitu ada data X, data Y, data X kali Y, dan X kuadrat. Jadi ini ada sampai 40 data ya teman-teman. Nah, yuk langsung kita bahas. Untuk mencari persamaan regresi linear, pertama-tama kita harus mencari nilai B terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah kita ketahui, yaitu sigma XI atau jumlah dari 40 data tersebut, yaitu 6433. Jadi ini penjumlahan dari seluruh data X. Kemudian ada sigma YI atau jumlah dari seluruh data Y, yaitu 1592. Nah, di sini juga ada sigma XI dikali YI. Jadi seluruh jumlah data X dan seluruh jumlah data Y itu dikalikan. Nah, jadi totalnya itu
256.557. Kemudian di sini sudah diketahui sigma X kuadrat. Jadi data X itu dari data yang pertama sampai data ke-40 itu dikuadratkan semua, kemudian dijumlahkan. Jadi totalnya itu 1.036.831. Nah, kemudian di sini juga sudah diketahui sigma XI di dalam kurung kemudian dikuadratkan. Jadi ini jumlah seluruh data X itu ditotalkan kemudian dikuadratkan. Berbeda dengan X kuadrat itu kan dari data pertama itu langsung dikuadratkan sampai data ke-40 kemudian dijumlahkan. Nah, ini sigma XI dalam kurung kemudian dikuadratkan ini total dari sigma XI X tersebut kemudian dikuadratkan. Jadi totalnya 41.383.489. Nah, langsung saja kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui tersebut ke dalam rumus mencari B, yaitu B sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali YI, kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui tersebut. Jadi N ini adalah jumlah seluruh data. Jadi jumlah seluruh data yang sudah kita ketahui tersebut itu ada 40 data. Kemudian N itu kan 40 data itu dikali dengan sigma XI dikali YI itu sama dengan 256.577. Kemudian dikurang dengan sigma XI yaitu 6.433 yang dikali dengan sigma YI yaitu 1.592. Kemudian dibagi dengan N yaitu 40 dikali 1.036.831, kemudian dikurang dengan sigma XI yaitu 6.433, kemudian dikuadratkan menjadi 41.383.489. Kemudian semuanya itu kita kurangkan dan dapatlah kita hasil yaitu 21.744 per 89.751. Kemudian kita bagi dan dapatlah hasilnya yaitu 0,242. Nah, kemudian langkah kedua untuk mencari persamaan regresi linear kita harus mencari nilai A. Nah, seperti yang kita ketahui rumus mencari nilai A itu A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, kita cari dulu nih X bar atau X rata-rata dari data X. Jadi yaitu 6.433 dibagi jumlah seluruh data yaitu 40. Jadi hasilnya 160.825. Kemudian kita juga cari Y bar yaitu rata-rata dari data Y. Kemudian kita langsung saja masukkan data seluruh penjumlahan data Y yaitu 1592, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh data yaitu 40, kemudian dibagi dan dapat hasil 39,8. Nah, kemudian kita langsung saja masukkan data tersebut ke dalam rumus mencari A. Kemudian dapatlah hasil kita yaitu 0,88. Langkah ketiga, langsung saja kita mencari persamaan regresi linear yang diketahui. Jadi kita sudah ketahui A yaitu 0,88, kemudian B sama dengan 0,242. Kemudian kita langsung saja masukkan ke dalam rumus regresi linear yaitu Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Kemudian kita masukkan yang sudah kita ketahui A dan B nya, jadi dapatlah kita persamaan regresi linear yaitu Y topi sama dengan 0,88 ditambah 0,242 dikali X. Jadi di sini ada soal yang kedua yaitu berdasarkan persamaan regresi yang telah dihitung, berapa prediksi ukuran sepatu seseorang siswa yang memiliki tinggi badan 180 cm. Jadi dari persamaan regresi yang telah kita hitung tersebut kita bisa memprediksi ukuran sepatu seorang siswa yang memiliki tinggi badan 180 cm. Jadi kita langsung saja masukkan data tinggi badan siswa tersebut ke dalam persamaan regresi yang telah kita hitung tadi. Jadi langsung saja kita hitung yaitu Y topi sama dengan A tambah B dikali X, dan kita masukkan data yang sudah kita dapatkan tersebut. Jadi Y topi sama dengan 0,88 ditambah 0,242 dikali 180. Jadi setelah kita hitung kita dapatkan 44,44. Terus langsung dibulatkan menjadi 44. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persamaan regresi linear, kita bisa mendapatkan hasil ukuran sepatu 44. Maka dapat diprediksi bahwa seorang siswa yang bertinggi badan 180 cm akan memiliki ukuran sepatu sebesar 44. Nah, jadi kesimpulannya adalah hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Artinya, semakin tinggi seseorang, cenderung semakin besar pula ukuran sepatunya. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk belajar menggunakan data supaya keputusan kita lebih tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.